Terima kasih Mbak Alif. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kabar saya hari ini baik. Saya berharap bahwa teman-teman pemilih dan Mbak sekalian juga dalam keadaan yang sehat. Di dalam masa dia menjalankan PDPB, PDPB ini kita ber-26 di tingkat KPU Provinsi. Nah, mungkin dapat saya jelaskan bahwa PDPB ini dilaksanakan. Maka kita terdaftar sebagai daftar pemilih, itu kita dapat melakukan pengecekan secara mandiri. Dan ini kan data pemilih dan data penduduk kita ini di pemilu yang berkualitas itu tidak dimulai dari bilik suara, tetapi dimulai dari data pemilih yang kuat. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya, terdepan dalam menyuarakan informasi kepemiluan. Senang sekali saya Alif dapat menyapa teman pemilih sekalian. Teman pemilih, hari ini kita bakal ngobrol santai bersama narasumber kita dari KPU Provinsi Papua Barat Daya. Beliau adalah pegawai yang saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi. Bersama narasumber, kita akan membahas bagaimana proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan hingga peran penting masyarakat dalam memastikan hak pilihnya tetap terjamin. Untuk itu, mari kita perkenalkan narasumber kita pada podcast kali ini. Selamat datang di podcast KPU Provinsi Papua Barat Daya, Kakak Herman Daniel Telusa. Bagaimana kabarnya, Kak? Terima kasih Mbak Alif. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kabar saya hari ini baik. Saya berharap bahwa teman-teman pemilih dan Mbak sekalian juga dalam keadaan yang sehat. Oke, alhamdulillah sehat walafiat ya Kak ya. Walaupun agak sedikit bindeng suara kita ya, karena kayaknya lagi musim flu juga ini. Nah, kesibukan di Subbagian Rendatin saat ini apa Kak? Ya baik, terima kasih Mbak Alif untuk ketahuan kita semua bahwa di Subbagian Rendatin sesuai dengan namanya yaitu perencanaan data dan informasi, ada 3 hal besar yang memang sehari-hari menjadi pekerjaan kita. Yang pertama di perencanaan, sekarang kami masih dalam proses untuk penyusunan anggaran pemilu tahun 2027. Terus ada terkait dengan penyelenggaraan e-government di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk menuju digitalisasi seluruh aplikasi dan apapun yang akan kita gunakan nanti di pemilu dan pilkada di tahun 2029. Dan yang paling penting adalah kita di Subbagian Rendatin sangat sibuk dengan kegiatan PDPB. Oke. Ya, atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Oke Kak, banyak nih masyarakat yang bertanya-tanya ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan data pemilih dan mengapa data pemilih itu menjadi fondasi utama dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Ya, data pemilih sendiri kalau menurut kami itu merupakan satu fondasi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kenapa bisa dibilang begitu? Kenapa bisa dibilang fondasi? Karena kalau fondasinya saja sudah bermasalah, maka seluruh proses demokrasi yang akan kita laksanakan ke depan itu pasti akan terganggu. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit soal apa sih itu data pemilih. Untuk teman-teman, data pemilih itu adalah kumpulan seluruh informasi warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya, baik di pemilu maupun di pilkada. Nah, di dalam data pemilih ini biasanya seperti teman-teman ketahui ada identitasnya, ada NIK atau nomor induk kependudukan, ada tempat dan tanggal lahir, ada jenis kelamin, ada domisili, serta juga dengan status perkawinan. Nah, inilah yang kita selama ini berproses. Ada prosesnya. Jadi ketika dinamakan data pemilih, nanti akan ada pengkategorian dalam tata cara kita menentukan dan menetapkan daftar pemilih. Nanti ada prosesnya dari
ada yang nanti dan namanya DPS atau daftar pemilih sementara, sampai pun data yang sudah valid dan untuk digunakan dalam pemilu dan pilkada yang namanya daftar pemilih tetap. Oke, baik. Nah, tadi setelah apa yang disampaikan oleh Kakak Herman bahwa data pemilih itu adalah sekelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan. Nah, kita mau tanya nih, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seseorang atau masyarakat sehingga nama mereka itu terdaftar sebagai data pemilih, sebagai daftar pemilih. Ya, untuk syarat-syaratnya sebenarnya kalau di KPU sendiri kan kita berpatokan dan kita mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan tentang pemilihan umum. Ada beberapa hal yang menjadi syarat utama dia itu tercatat dan terdaftar sebagai pemilih. Yang pertama itu status kewarganegaraan. Nah, seseorang itu haruslah menjadi warga negara Indonesia yang buktinya adalah berupa bukti KTP elektronik. Okay. Nah, dalam hal warga negara Indonesia ini ada dua domisili. Yang pertama itu warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia, dan yang kedua adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri. Itu yang pertama soal kewarganegaraan. Yang kedua itu dari sisi usia. Nah, seseorang dikatakan valid sebagai seorang pemilih jika usianya itu sudah berusia 17 tahun. Nah, berusia 17 tahun. Jadi jika teman pemilih yang belum berusia 17 tahun maka belum dapat dikategorikan sebagai seorang pemilih. Nah, lalu yang kedua adalah jika dia sudah pernah menikah. Dia sudah menikah atau sudah pernah menikah. Nah, dalam hal ini jika seseorang yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah atau sudah pernah menikah, maka secara ketentuan dia sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Yang ketiga terkait dengan status hak pilih, artinya tidak sedang dicabut status hak pilihnya. Ini biasanya pada oknum atau seseorang yang berdasarkan putusan pengadilan itu sudah mempunyai kekuatan hukum dan dicabut hak pilihnya. Jadi dalam masa dia menjalani putusan maka status hak pilihnya itu dicabut, artinya dia tidak bisa memilih. Yang keempat yang tidak kalah penting adalah yang bersangkutan bukan merupakan anggota TNI atau Polri atau kepolisian. Nah, jikalau memang yang bersangkutan adalah masih berstatus sebagai TNI aktif ataupun kepolisian aktif ataupun saudara-saudara yang baru terpilih menjadi anggota TNI dan Polri, maka otomatis hak cabutnya ditiadakan, ya, dicabut karena menjaga netralitas TNI dan kepolisian itu tidak mempunyai hak pilih. Nah, nanti TNI dan Polri ini bisa mempunyai hak pilih jikalau mereka itu sudah pensiun. Ketika sudah pensiun, maka status TNI dan Polri dikembalikan ke masyarakat umum, maka yang bersangkutan boleh mempunyai hak pilih. Jadi intinya untuk menjadi seorang pemilih itu harus memperoleh atau mempunyai syarat-syarat yang tadi sudah saya sebutkan, warga negara Indonesia, berdomisili Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri, sudah 17 tahun atau sudah pernah menikah, tidak sedang dicabut hak pilihnya dan bukan merupakan anggota TNI dan Polri. Ya, menarik sekali. Itulah penjelasan dari Kakak Herman berkaitan dengan apa saja persyaratan kita terdaftar sebagai seorang pemilih. Tadi disampaikan bahwa salah satu persyaratannya adalah sebagai warga negara Indonesia yang tentunya memiliki nomor induk kependudukan. Nah, bicara soal NIK ini adalah soal yang menarik. Banyak masyarakat yang merasa bahwa ketika kita memiliki NIK, itu otomatis kita masuk sebagai daftar pemilih. Nah, pertanyaannya bagaimana sebenarnya perjalanan sebuah NIK itu hingga akhirnya seseorang terdaftar resmi sebagai pemilih? Ini pertanyaan sangat menarik, Mbak Alif, terkait dengan nomor induk kependudukan. Jadi, nomor induk kependudukan atau NIK itu adalah identitas tunggal yang diberikan pemerintah kepada warga negaranya. Nah,
ini NIK ini adalah merupakan kunci utama dari seluruh proses administrasi kependudukan yang ada di Indonesia. Gimana prosesnya? Jadi NIK ini biasanya akan didapatkan ketika orang tua mendaftarkan anaknya di Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan akta kelahiran. Dan ketika mendapatkan akta kelahiran, otomatis di kartu keluarganya sudah ada nama, identitas, dan sudah pasti ada nomor induk kependudukannya. Proses ini dia terus berjalan, dan ketika dia berusia 17 tahun, seorang warga negara ini wajib memiliki yang namanya KTP elektronik. Ketika dia sudah berusia 17 tahun dan mempunyai KTP elektronik, maka dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemilih. Nah, ketika dia mempunyai syarat untuk tercatat sebagai seorang pemilih, maka ada prosesnya. Dari data NIK seluruh penduduk di Indonesia yang telah berusia 17 tahun, itu biasanya data ini diolah oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Dukcapil ini yang biasanya menampung seluruh data kependudukan yang ada di kota, di kabupaten, di provinsi melalui dinas terkait. Nah, data-data ini akan diserahkan oleh Kemendagri kepada KPU dengan data yang namanya DP4. Apa sih itu DP4? DP4 itu adalah daftar penduduk potensial pemilu. Ya, jadi kalau ada yang bertanya-tanya apa sih itu DP4? Nah, DP4 itulah daftar penduduk potensial pemilu. Nah, data DP4 inilah yang diserahkan kepada KPU secara berkala. Jadi secara berkala bisa per 6 bulan, bisa per 1 tahun. Nah, dari DP4 inilah data ini akan disinkronisasi. Disinkronisasi dengan apa? Disinkronisasi dengan data pemilih sebelumnya. Nah, jika kita ada di 2026 sekarang, maka data DP4 yang diberikan oleh Kemendagri kepada kita di KPU akan mensinkronisasikan dengan data pemilih terakhir. Data pemilih 2024 dan data DPT Pilkada tahun 2024. Nah, dari data-data inilah yang nanti akan dilakukan verifikasi, dilakukan validasi sehingga menghasilkan data pemilih yang benar-benar valid. Jadi kira-kira begitu perjalanannya dari NIK ditampung dan diolah oleh Kemendagri, diberikan kepada KPU melalui DP4, dan dari data DP4 itulah dilakukan verifikasi dan validasi untuk mendapatkan data pemilih yang valid. Baik teman pemilih, itu tadi penjelasan dari Kakak Herman terkait dengan perjalanan sebuah NIK hingga akhirnya seseorang itu bisa masuk sebagai daftar pemilih. Nah, jadi data yang tadi KPU peroleh oleh Kemendagri itu akan disinkronisasi dan juga diverifikasi hingga nanti NIK yang kita punya itu dapat terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Nah, berkaitan dengan daftar pemilih tetap itu tadi Kak, kenapa tidak semua penduduk atau tidak semua masyarakat itu yang memiliki NIK secara otomatis akan masuk sebagai daftar pemilih tetap? Ya, baik Mbak Ali dan teman pemilih sekalian, ini menyambung pertanyaan sebelumnya terkait dengan masalah data pemilih ini. Yang pertama saya jelaskan dulu bahwa Dukcapil dan Kementerian Dalam Negeri itu adalah yang menyediakan data dasar sumber data untuk data yang akan diolah oleh KPU dalam menyusun daftar pemilih. Data dasarnya selalu berasal dari Kemendagri yang tadi sudah saya jelaskan bahwa yang namanya DP4 itu. Nah, jadi memang dari segala proses yang tadi, data yang dari Dukcapil ini, KPU sifatnya hanya mengolah. Kita tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah apapun. Jadi daftar pemilih itu biasanya kalau dikasih ke KPU ada identitasnya, ada nama, ada NIK, ada nomor kartu keluarga, jenis kelamin, domisili, dan sebagainya. Nah,
melanjutkan pertanyaan Mbak tadi bahwa kenapa sih seseorang tuh yang mempunyai NIK tidak secara otomatis dia menjadi pemilih. Pemilih, betul. Nah, yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa seseorang itu dia harus 17 tahun dulu baru dia menjadi seorang pemilih. Iya. Nah, warga negara yang berusia 0 sampai 16 tahun itu dia sudah punya NIK. Tetapi secara ketentuan, secara regulasi, jika belum berusia 17 tahun otomatis dia tidak bisa menjadi seorang pemilih. Nah, yang berikut anggota TNI Polri. Ya, anggota TNI Polri ini kan sudah pasti punya NIK. Tetapi secara regulasi dibatasi bahwa anggota TNI Polri ini tidak bisa memilih, tidak punya hak pilihnya. Ya, yang berikut terkait dengan itu pencabutan hak pilihnya. Artinya sekalipun dia dicabut hak pilihnya, NIK-nya itu kan tidak otomatis dihapus, tetap ada saja. Tetapi memang secara regulasi kalau sudah dicabut hak pilihnya berarti yang bersangkutan tidak untuk sementara waktu tidak mempunyai hak pilih. Yang berikut adalah masalah administrasi. Nah, administrasi ini adalah terkadang di data Dinas Dukcapil ini belum diperbarui. Misal ada penduduk yang masih tercatat ada mempunyai NIK-nya, tetapi kenyataan di lapangan yang bersangkutan ini sudah meninggal dunia. Nah, otomatis data-data inilah yang perlu disinkronisasikan, perlu kita verifikasi lagi sehingga seluruh warga negara ini bisa secara baik dan valid benar-benar terdaftar sebagai seorang pemilih. Oke. Nah, gini Kak, ini kan masyarakat awam taunya kita itu KPU tuh kerja 5 tahun sekali gitu kan. Berarti kalau pemilu pilkada selesai KPU nggak ngapa-ngapain menurut masyarakat awam gitu. Nah, setelah pemilu dan pilkada itu selesai, apakah itu tadi proses pemutahiran data pemilih itu masih berlanjut ataukah sudah berhenti atau bagaimana? Baik, Mbak Alif, ini menarik. Ini memang banyak masyarakat juga yang saya lihat di media sosial itu banyak bikin konten yang menyampaikan bahwa KPU ini kalau setelah pemilu itu ngapain aja sih? Ya, pasti kan tidak ada kerjaan lagi kan, pemilu 5 tahun sekali. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada teman pemilih sekalian bahwa setelah pemilu dan pilkada 2024 itu KPU terus bekerja. Nah, salah satunya di kami di divisi data dan informasi, sebagian perencanaan data dan informasi itu ada yang namanya PDPB. Ya, PDPB ini adalah pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Apa sih itu PDPB? Nah, PDPB ini kita berpedoman di Peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, PDPB ini sudah dilaksanakan semenjak tahun 2025 dan sampai di tahun 2026 ini kita sudah menyelesaikan penetapan PDPB semester 2 tahun 2026 di tingkat KPU provinsi. Nah, mungkin dapat saya jelaskan bahwa PDPB ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota secara berjenjang ke KPU Provinsi, terus di KPU Republik Indonesia. Nah, untuk Kabupaten Kota sendiri itu dilaksanakannya per triwulan, per 3 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu ada 4 kali penetapan PDPB. Di KPU Provinsi dilakukan penetapan itu 2 kali per semester, semester 1, semester 2, dan KPRI juga sama di semester 1 dan semester 2. Nah, apa sih itu PDPB teman-teman pemilih sekalian? Jadi PDPB ini merupakan kerja KPU untuk menindaklanjuti daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan di 2024 pada pemilu dan pilkada. Kenapa harus dilaksanakan? Karena data pemilih ini, mobilitas penduduk itu tiap tahun, bukan tiap tahun juga, tapi tiap hari itu dia berubah-ubah. Iya, betul. Nah, berubah-ubah artinya ada pemilih yang pindah, ada yang keluar daerah,
ada yang jadi TNI, ada yang sudah meninggal, ada yang saat ini dia sudah 17 tahun. Nah, data-data inilah yang perlu kita verifikasi dan kita validasi lagi. Nah, karena ini juga menjadi pekerjaan untuk kita mempermudah kita nanti ketika ada di tahapan pemilu 2029, kita kerjaannya tuh tidak menumpuk. Nah, artinya perpindahan penduduk yang mengakibatkan perubahan pemilih ini kita sudah kerjakan beberapa tahun sebelum pemilu. Artinya nanti di 2029 pekerjaan kita terkait data pemilih ini sudah agak lebih mudah. Nah, kita bisa bayangkan saja kalau data ini tidak kita mutakhirkan secara berkelanjutan. Misal di 2024 data terakhir, di 2029 itu baru kita mutakhirkan lagi. Artinya itu sudah ada data 5 tahun yang perlu kita cermati. Nah, 5 tahun ini kan perpindahan penduduk, mobilitas penduduk, pergantian identitas dan lain itu sudah sangat banyak. Dan itu mungkin akan lebih sulit dan lebih kompleks lagi kalau kita kerjanya 5 tahunan. Nah, dengan adanya PDPB ini, maka pekerjaan kita sudah lakukan perlahan-lahan dulu, biar nanti sampai di 2029 kita untuk menetapkan data pemilih yang valid itu bisa lebih mudah dan lebih gampang kita tracking. Ini yang orang-orang ini, warga negara ini valid enggak dia menjadi peserta untuk memilih nanti di pemilu 2029. Kalau boleh tahu sampai kapan Kak itu proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu? Ya, proses ini dia akan berlangsung nanti sampai di 2027 dan nanti dia akan nyambung dengan tahapan pemilu, yaitu penetapan daftar pemilih. Jadi sebenarnya dia dikatakan berkelanjutan karena seperti itu, dia akan berlangsung terus tiap tahun. Nanti sampai di 2027 sesuai nanti dengan jadwal tahapan yang akan dikeluarkan oleh KPU, maka dia akan terus berlanjut. Data inilah yang akan dipakai untuk penyusunan daftar pemilih untuk pemilu 2029. Oke. Baik, berarti cukup panjang ya Kak ya proses pemutahiran data pemilih itu hingga nanti masih 1 tahun ke depan kayak gitu. Jadi itulah teman pemilih bahwa KPU secara nyata masih banyak pekerjaan, masih banyak PR yang harus dilakukan oleh KPU khususnya di bagian data dan informasi terkait dengan pengelolaan data pemilih. Baik teman pemilih, selanjutnya tadi kakak sudah menjelaskan apa itu PDPB, pemutaran data pemilih berkelanjutan, termasuk juga dengan alur kerja PDPB itu yang dimulai dari tingkat KPU Kabupaten Kota, kemudian direkap provinsi dan dilaporkan hingga ke KPU. Nah, siapa saja ini pihak yang terlibat dalam menjaga kualitas data pemilih selain KPU dan apa peran penting mereka? Baik, Mbak Alif dan teman-teman pemilih sekalian, jadi ini saya jelaskan dulu alur terkait PDPB. Nanti sampai kita masuk ke pihak-pihak yang terkait. Jadi tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa nanti kalau ketika tahapan itu ada DP4. Nah, di PDPB ini ada namanya data sinkronisasi. Nah, data sinkronisasi yang dilakukan oleh KPU dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, data sinkronisasi ini nanti diturunkan melalui KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten Kota. Jadi KPU Kabupaten Kota yang melaksanakan proses PDPB ini. Nah, di dalam data yang diturunkan itu ada beberapa kategori. Di dalamnya ada pindah masuk, yaitu pemilih yang secara kategori dia adalah masuk ke suatu wilayah. Misal kalau kita ambil contoh di Kota Sorong, berarti ada pemilih data pemilih yang pindah. Secara kependudukan dia udah pindah masuk ke Kota Sorong. Yang kedua itu ada pindah keluar. Pindah keluar itu data yang dari Kota Sorong dia udah pindah ke daerah lain. Bisa di dalam provinsi, bisa juga di luar provinsi. Yang berikut itu ada data TNI Polri, ada data potensial baru. Data potensial baru itu terkait dengan data 17 tahun. Terus ada data invalid. Data invalid ini yang di data pemilih itu ketika dicek ini usianya sudah di atas 100 tahun. Nah, ada yang datanya masih di bawah 16 tahun, tetapi
di datanya Kemendagri, di data Kemendagri dia udah ada. Nah, ini yang kita perlu biasanya nanti kita melakukan namanya coktas atau pencocokan terbatas. Namanya kita akan mengecek nih benar tidak orangnya masih ada. Apakah jika orang masih ada berarti ya tetap diakomodir sebagai daftar pemilih. Jika kalau memang ditemukan yang bersangkutan memang sudah tidak ada atau dikatakan sudah meninggal untuk pemilih di atas 100 tahun, maka nanti data akan diperbarui. Maka yang bersangkutan tidak lagi terdaftar sebagai peserta pemilu. Nah, di 2026 ini ada satu kategori lain yaitu data pemilih luar negeri. Ini sinkronisasinya dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi ada data-data masyarakat Indonesia yang warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, di luar negeri ini kita perlu melakukan verifikasi, melakukan validasi bahwa yang bersangkutan ini benar-benar sudah ada di luar negeri ataukah yang bersangkutan sudah kembali ke Indonesia. Nah, itu yang perlu kita verifikasi, kita validasi. Jika yang bersangkutan sudah kembali ke Indonesia maka akan dilakukan pendataan dan yang bersangkutan akan dihapus dari data pemilih di luar negeri. Jadi seperti itu Mbak Alif. Nah, lembaga-lembaga apa saja, instansi mana saja yang selama ini kita membangun komunikasi dan kerjasama. Yang pertama pastinya itu adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebagai yang tadi saya sudah sebutkan bahwa ini sumber data utama. Memang dalam pemberian data ini kan lewat pusat, tetapi memang di provinsi dan kabupaten kota ini peran mereka sangat penting. Lalu yang berikut itu Bawaslu, ya, karena Bawaslu adalah sebagai pengawas dari seluruh tahapan dan kerja-kerja di KPU. Jadi mitra kita yang utama juga itu adalah Bawaslu. Lalu yang berikut ada dari pemerintah daerah. Dalam hal ini biasanya kita koordinasi dengan Kesbangpol provinsi. Terus yang berikut ada TNI, ada Polri, lalu ada Lapas. Nah, kenapa Lapas? Karena ada saudara-saudara kita yang sementara ini ada di Lapas untuk menjalani masa hukuman, tetapi secara ketentuan mereka ini tetap masih mempunyai hak pilih. Nanti pas tahapan biasanya saudara-saudara kita ini akan diakomodir dalam TPS khusus. Nah, untuk PDPB sendiri memang kita tidak melihat mengkategorikan per TPS-nya, tetapi kita hanya memastikan bahwa seluruh warga negara yang ada khususnya di Papua Barat Daya ini terdaftar sebagai pemilih. Lalu bagaimana cara kita sebagai masyarakat khususnya di Papua Barat Daya itu dapat mengecek atau melaporkan, misalnya nih nama kita belum terdaftar di daftar pemilih, dan bagaimana caranya kita juga mengecek kalau misalnya ada kesalahan data dari data yang diberikan oleh KPU. Ya, baik Mbak Alif dan teman pemilih sekalian. Jadi memang masalah kependudukan di kita secara umum di Indonesia ini kan banyak sekali. Nah, memang terkadang di dalam proses-proses tahapan pemilu dan pilkada seringkali kan kalau datanya salah, biasanya disalahkan itu KPU. Kok saya tinggalnya di sini, tapi kok TPS saya di tempat lain. Padahal saya sudah berdomisili di sini 1 tahun, 2 tahun, tetapi TPS saya kok masih di provinsi lain, masih di kota lain, masih di kelurahan, desa yang lain. Nah, ini pentingnya untuk kita dapat mengecek di mana kita itu terdaftar sebagai pemilih. Nah, sampai di tahun 2026 ini kita bisa menggunakan yang namanya cek DPT online. Itu bisa di web. Teman pemilih boleh buka saja di Google, diketik cek DPT online.kpu.go.id. Ya, itu di situ teman pemilih boleh resmi cek. Itu ya, Kak, ya? Itu resmi. Nah, itu caranya adalah itu bisa memasukkan nomor induk kependudukan NIK. Tahap pertama masukkan NIK, terus yang berikut nanti dimasukkan nomor HP yang terhubung dengan WhatsApp. Nah, terhubung dengan WhatsApp, nanti setelah udah dimasukkan nomor WhatsApp-nya, nanti akan diberikan OTP. Nah, nanti setelah diberikan OTP, masukkan OTP ke aplikasi, nanti akan keluar data. Nanti akan keluar datanya. Dan keluar datanya di situ ada nama, ada NIK, nanti ada domisili dan ada
nomor TPS-nya. Nah, mungkin untuk sekarang, untuk tahun 2026 ini, sebagai informasi saja bahwa cek DPT online itu sudah mengakomodir hasil PDPB semester 2 tahun 2026. Jadi PDPB 2026 ini ya semester 2 sudah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia pada bulan Juli 2026. Jadi yang Berarti update ya Kak ya? sudah update, itu sudah update per 2026 ini, per Juli 2026 ini. Jadi teman-teman boleh ngecek ini saya terdaftar sekarang di mana. Nah, jikalau ada ketidaksesuaian data, nah, silakan boleh dilaporkan. Atau dalam kasus begini, saya nih belum terdaftar loh sebagai pemilih, sudah dicek di cek DPT online tapi belum terdaftar. Silakan teman pemilih, Bapak Ibu sekalian bisa dapat melapor ke KPU Kabupaten Kota setempat. Biasanya nanti ada dibuatkan tanggapan masyarakat. Nanti dibuat di sana, nanti akan dicek, divalidasi dan diverifikasi. Nah, kalau datanya valid berarti nanti di perubahan pemilih di triwulan 3 di 2026 itu dapat diakomodir. Itu yang KPU dapat lakukan. Nah, kalau secara data detail kependudukan, misal dia ini sudah menikah tapi di data kependudukannya belum menikah, nah, atau ada kesalahan penulisan nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya, nah itu tidak bisa ke KPU, itu harus ke Dinas Dukcapil. Nah, jadi di KPU tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah detail data kependudukan Bapak Ibu, kita hanya bisa dapat mengakomodir terkait dengan data pemilih. Jadi seperti itu Mbak, mungkin alurnya yang dapat saya jelaskan seperti itu. Berarti kita dapat melakukan pengecekan secara mandiri ya Kak, apakah kita terdaftar sebagai daftar pemilih, itu kita dapat melakukan pengecekan secara mandiri di website KPU, yaitu cekdptonline.kpu.go.id. Memasukkan NIK, nanti dapat OTP, dan di situ nanti akan muncul data-data kita, gitu ya Kak ya. Harusnya jauh lebih mudah sih ya Kak ya, kecuali kalau misalnya ada kesalahan data, baru tadi kita harus melapor ke KPU gitu ya. Tapi itu lagi KPU tidak bisa mengubah gitu kan. Tidak. Iya. Kalaupun ada perubahan data, nanti teman pemilih dapat melapor kepada Dinas Dukcapil setempat. Begitu ya Kak ya. Oke, selanjutnya berarti tadi kalau misalnya ada perubahan data pribadi seperti alamat, status perkawinan, apa dan sebagainya, tetap harus melapor ke Dukcapil ya Kak. Nah, lalu kemudian setelah dapat dari Dukcapil, perubahan itu dikelola bagaimana lagi sama KPU data itu? Ya, jadi teman pemilih sekalian, data yang Bapak Ibu dan teman-teman pemilih diubah ke Dukcapil, nanti biasanya Dukcapil akan sinkronisasi secara internal dulu. Jadi biasanya data-data yang di Dukcapil ini disinkronisasi untuk menjadi database kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau itu sudah disinkronisasi dan sudah diubah perubahan-perubahan datanya teman pemilih di Dukcapil, maka data itu akan diberikan lagi, diupdate oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU. Nah, jika memang sudah diubah, benar-benar sudah diubah, maka nanti data pemilih yang data base yang diberikan kepada KPU ya otomatis sudah berubah. Kalaupun memang belum berubah, berarti ya, teman pemilih harus lagi melapor ke Dukcapil apakah kendalanya belum disinkronisasi atau datanya belum tepat dan lain-lain. Nah, itu bisa langsung ke Dukcapil setempat. Berarti di sini juga penting ya Kak, masyarakat untuk aktif gitu. Jadi nanti pada saat pemilu atau pilkada di tahun 2029, harapannya adalah masyarakat itu dapat secara mandiri, karena sekarang juga udah sistem digital begitu ya Kak. Jadi mau ngecek kita terdaftar sebagai pemilih apa enggak, berubah apa enggak data kita, ya kita dapat melakukan itu secara mandiri. Nah, apa nih Kak harapan KPU kepada masyarakat supaya masyarakat itu bisa terlibat dalam menjaga validitas data pemilih? Ya, teman pemilih sekalian, memang biasanya kalau mau pemilu itu kan biasanya semua orang akan sibuk, saya ini terdaftar tidak di sebagai daftar pemilih. Nah, namun memang
itulah hak masyarakat, hak konstitusional seorang warga negara untuk dia mendapatkan hak pilihnya. Namun memang ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan sebagai warga negara, bahwa data kita harus benar-benar valid. Jadi data kependudukan kita itu harus benar-benar valid. Yang tadi kita sudah bicarakan bahwa jika ada perubahan data berarti itu harus diubah, pindah kemanapun harus diupdate, harus melalui mekanisme kependudukan. Seperti kalau pindah dari kota Sorong ke DKI Jakarta berarti ya yang bersangkutan harus mengurus surat pindahnya. Nah, karena memang sebelum masuk ke saran ini kan data pemilih dan data penduduk kita ini dinamis sekali bergeraknya. Saya bisa kasih data bahwa untuk di Papua Barat Daya sendiri di 2026 ini untuk PDPB kita itu ada mengalami kenaikan 1,24%. Artinya 1,24%. Dari tahun 2025 itu PDPB kita di 447.664 pemilih. Di semester 1 tahun 2026 ini berjumlah 453.204 pemilih. Artinya ini ada kenaikan signifikan sekitar 5.000 pemilih. Nah, ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa data kita ini akan terus bergerak. Nah, apakah nanti bergerak akan naik atau bergerak akan turun, ya tergantung proses mobilitas perpindahan masyarakat. Nah, jadi harapan saya kepada masyarakat yang pertama adalah sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh anggap remeh data pemilih. Ya, karena hak pilih ini adalah hak konstitusional yang warga negara punya. Satu suara itu bisa menentukan masa depan bangsa dan negara kita. Artinya apa? Bahwa jika kita mau untuk memilih di 2029 nanti, maka seluruh data kependudukan kita harus diupdate apapun itu. Meninggal, lahir, pindah domisili, status menikah, TNI Polri itu harus benar-benar diupdate. Nah, diupdate-nya kemana? Untuk yang tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk basic data itu harus ke Dukcapil. Lalu yang berikut adalah sebagai negara demokrasi, demokrasi itu dimulai dari kesadaran individu. Jadi kalau kita peduli soal data pemilih, maka sebenarnya kita itu sementara membangun fondasi yang kokoh untuk generasi mendatang, untuk dapat membangun pemilu yang baik, yang jujur dan adil untuk mengakomodir seluruh kepentingan bangsa dan negara. Luar biasa sekali insight-nya. Sangat berkualitas ya insight dari Kak Herman barusan tadi. Berarti ya itu tadi teman pemilih bahwa data pemilih yang berkualitas dan valid itu adalah kerjasama kita semua, betul ya Kak ya? Mulai dari KPU, terus kemudian mitra KPU, dan yang paling penting adalah masyarakat itu sendiri. Nah, sebagai penutup Kak, apa yang ingin KPU sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat itu semakin aktif berpartisipasi dalam proses pemutahiran data pemilih? Baik teman pemilih sekalian, jadi memang untuk harapan kami sebenarnya adalah teman pemilih dan seluruh warga negara di Indonesia pada umumnya harus proaktif dalam kita membangun demokrasi Indonesia. Nah, saya tambahkan terkait dengan pemutahiran data pemilih ini, bahwa sekarang kan ini sudah masuk di era digitalisasi, dan KPU juga sudah menerapkan digitalisasi ke dalam kerja-kerja kita sehari-hari. Nah, untuk data pemilih ini kan kita sudah terintegrasi dengan sistem yang namanya SIDALIH, Sistem Informasi Data Pemilih. Jadi seluruh data yang kita olah itu sudah masuk dan terintegrasi di SIDALIH. Jadi di dalamnya kita sudah bisa ngecek, oh iya, kalau saja sudah pindah domisili tetapi status pemilihnya masih ada di tempat sebelumnya, itu bisa diidentifikasi ganda. Karena kita harus
memastikan bahwa satu orang itu hanya satu suara, one man one vote. Oke. Ya, jadi harapan kami selaku penyelenggara teknis di provinsi dan kabupaten kota untuk harapan kepada masyarakat yang pertama itu harus proaktif. Proaktif untuk memberikan tanggapan. Nah, jika ada diketemukan dalam halnya data pemilih, teman pemilih dan masyarakat belum terdaftar sebagai pemilih, maka silakan dilaporkan kepada KPU setempat. Nah, melaporkan itu, lalu yang tadi untuk proaktif juga melapor tentang perubahan pemilih ke Dukcapil agar datanya akan dapat diupdate tiap saat. Lalu yang berikut, kita jangan mudah percaya nih sama hoax. Nah, penting itu. Kadang biasanya menjelang pemilu, menjelang pilkada biasa banyak hoax sekali yang beredar. Jadi sering-seringlah kita mengecek. Kalau misalnya butuh data yang valid, silakan ke KPU, bisa ke Bawaslu atau ke instansi yang memang punya kapasitas untuk menjelaskan semua itu. Nah, yang berikut, silakan teman pemilih mengajak masyarakat, mengajak keluarga, bisa ajak tetangga, teman kerja untuk lebih efektif kita mengecek data pemilih. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini hak konstitusional teman pemilih sekalian. Teman-teman punya hak untuk bisa memberikan suara nanti di pemilu dan pilkada. Silakan rajin-rajinlah cek data pemilih. Fiturnya sudah disiapkan, aplikasinya ada, webnya ada. Silakan dicek di sana. Kalau ada yang belum terdaftar, silakan dilaporkan kepada KPU dan KPU akan memverifikasi, memvalidasi agar kita dapat membuat data yang lebih valid lagi. Ya, teman pemilih sekalian, setelah apa yang telah saya sampaikan tadi terkait dengan seluruh proses pemutaran data pemilih di KPU sampai tahun 2026 ini, menyambung harapan, menyambung pesan yang telah disampaikan, ada satu quotes yang mengatakan begini, pemilu yang berkualitas itu tidak dimulai dari bilik suara, tetapi dimulai dari data pemilih yang kuat. Jadi ini bisa menjadi acuan untuk kita sekalian. Semoga teman-teman pemilih semua dapat terjamin hak pilihnya di pemilu dan di pilkada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Mbak Alif. Terima kasih. Baik, teman pemilih, itulah obrolan kita pada hari ini. Terima kasih Kakak Herman. Terima kasih Mbak. Atas insight yang luar biasa. Semoga bermanfaat bagi teman pemilih. Terima kasih juga kepada teman pemilih sudah menyimak podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus memantau informasi kepemiluan atau pilkada dari KPU Provinsi Papua Barat Daya melalui kanal media resmi kami. Jangan lupa like, follow, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.